Ya, ya. Oke. Pak Cari. Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Pak Ustadz Insinyur Haji Muhammad Iksan. Terima kasih Pak Ustadz. Ini adalah kali yang ketiga beliau hadir di Jom Sabtu pagi Ngadem Ki Adi. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang kedua, yang terhormat dan yang kami hormati teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Saya mewakili pribadi dan Ngadem Ki Adi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada panjenengan semua yang sudah berkenan untuk bisa join di Sabtu pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan keberkahan, panjang umur, sehingga bisa bersilaturahmi di dalam pengajian Yom Sabtu pagi, pengajian Ngadem Ki Adi. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya pada kita sampai hari akhir nanti. Marilah pengajian pagi ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo Mas Iksan, waktu kami persilakan. Monggo Mas Iksan. Assalamualaikum. Halo, Mas Iksan, bisa diklik mute. Nah, tip. Monggo Mas Iksan, waktu kami persilahkan. Halo? Sampun Mas Budi. Sampun, Halo ya. Sampun. Oke, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian dan terutama bos kita Mas Dudi sekaligus Demangnya ya, tumenggungnya ini. Dan teman-teman yang lain tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bisa silaturahim, thalabul ilmi, mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan kesempatan kesehatan ini dimanfaatkan untuk beramal soleh. Kita semuanya berdoa, mudah-mudahan semua amal ibadah kita mendapat ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam sholawat tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, demikian juga kepada para pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian. Amin. Ringkas cerita, pagi ini saya akan menyampaikan tema tentang bab keutamaan Rajab. Mumpung kita masih di bulan Rajab, umur bulan Rajab kira-kira tinggal kurang seminggu lagi nih. Nah, ada beberapa yang perlu kami sampaikan dalam forum ini tentang terkait dengan Rajab. Ada 4 hal, mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan semuanya. Yang pertama,
Rajab itu dalam Islam termasuk Syahrul Hurum atau bulan suci, bulan yang dimuliakan. Kita sekarang ke dalam bacaan kitab Quran kita, surat At-Taubah ayat yang ke-36. Surat At-Taubah ayat yang ke-36, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddata syuhuri 'indallahi isna asyara syahron. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu jumlahnya adalah 12 bulan. Ini kita patut sedikit berbangga karena Quran itu satu-satunya kitab suci yang menyebut bahwa hitungan bulan itu ada 12. Maka dikatakan ya, bilangan itu jumlahnya adalah 12. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Yang hitungan bilangan 12 itu sudah menjadi ketetapan Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Nah, yang menarik di sini, minha arba'atun hurum, di dalamnya terdapat 4 bulan haram atau bulan suci. 4 bulan suci di dalam Islam itu 3 berurutan, 1 terpisah. Yang berurutan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang terpisah itu Rajab. Nah, kita itu sudah terlanjur menyebut bulan suci itu untuk Ramadan. Ini sebenarnya ada sedikit salah kaprah. Ramadan itu yang tepat itu sebutannya itu Syahrul Azim, bulan yang agung. Atau Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Atau Syahrul Maghfirah, bulannya ampunan. Atau Sayyidus Syahr, yaitu penghulunya para bulan. Itu sebutan yang tepat untuk Ramadan. Adapun bulan suci yang dimaksud di sini adalah 4 bulan itu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pertanyaannya adalah kenapa itu disebut bulan suci? Namanya bulan suci itu artinya bulan yang dimuliakan atau yang dihormati. Nah, tentu tempat atau papan atau waktu yang dihormati, kalau sesuatu itu dihormati itu biasanya itu banyak larangan. Itu biasa. Misalnya kita pergi ke Keraton Jogja ya. Keraton itu tempat yang sangat dihormati. Maka di sana orang itu ya harus berpakaian sopan, lampah dodok, dan sebagainya. Termasuk kalau di Istana Negara. Kita kan tidak boleh masuk dengan naik taksi, kan tidak boleh, apalagi naik sepeda motor. Karena itu tempat yang dihormati. Pasti banyak larangan, banyak protokoler. Demikian juga dikatakan di dalam agama Islam, Syahrul Hurum, bulan-bulan yang dihormati itu banyak larangan. Sebagaimana orang itu kalau haji sudah mengenakan ihram itu pasti banyak larangan. Wala rafasa, wala jidala, wala fusuqa fil hajj, dan sebagainya. Sucikan ini yang dimuliakan itu adalah larangan berbuat dolim. Baik dolamu angkusakum, dolim pada dirimu sendiri maupun dolim kepada orang lain. Maka menjadi ada tradisi bangsa Arab pada waktu itu, di bulan-bulan haram itu larangan berperang. Jadi misalnya orang berperang di bulan Jumadil Akhir itu ya. Itu begitu masuk Dzulqa'dah, itu masuk Rajab, selesai. Udah, break dulu. Nggak boleh melanjutkan peperangan, jangan sampai ada konflik. Itu aja orang jahiliyah loh, pra-Islam. Jadi mereka itu menghargai yang namanya bulan suci. Di situ tidak ada konflik, tidak ada peperangan. Ini bagi kita semua pelajaran, mungkin kalau kita ada teman atau siapapun seorang yang konflik dengan istrinya, dengan suaminya, ini pas bulan Rajab itu harusnya istirahat dulu. Nah, nanti lanjutkan pas bulan Ruwah nggak masalah. Tapi ini bulan Rajab break dulu lah. Ya. Karena itu yang pertama maka disebut bulan yang dimuliakan. Yang kedua, kenapa bulan Rajab itu termasuk Syahrul Hurum? Karena di dalam Syahrul Hurum itu segala amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi misalnya kita mengadakan pagi ini silaturahim, thalabul ilmi seperti ini, maka pahalanya itu berlipat ganda. Tapi juga ingat bahwa di situ ada balasan juga yang dilipat gandakan untuk perbuatan maksiat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga khusus Rajab ini, selain termasuk Syahrul Hurum, Rajab itu bulan titik awal Kanjeng Nabi memulai persiapan Ramadan. Jadi kalau ditanya Rasul sendiri persiapan Ramadan kapan? 2 bulan sebelumnya. Dan itu wajar. Kadang-kadang persiapan itu lebih panjang daripada pelaksanaannya.
Kita lihat coba kalau pada waktu lomba atletik lari cepat sprint 100 meter. Itu atlet itu tidak ada yang larinya lebih dari 5 menit. Sprint 100 meter itu paling banter itu 5 menit, itu bukan atlet itu. Cepat sekali 5 menit selesai. Tapi lomba yang 5 menit itu latihannya bisa berbulan-bulan. Sama dengan pertandingan sepak bola itu 2 kali 45 menit. Tapi persiapannya sekian bulan. Nah, Ramadan itu persiapannya ketika Rajab. Maka ketika masuk bulan Rajab itulah Kanjeng Nabi itu memberikan contoh persiapannya dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah barokah pada kami di bulan Rajab, barokah di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Maka saya ikut mendoakan yang hadir di forum ini semuanya dikaruniai umur yang panjang. Setiap saat bisa menikmati, menyempurnakan ibadah Ramadan. Nah itulah. Kemudian yang berikutnya yang ketiga. Di antara fadilah atau keutamaan Rajab itu yang ketiga. Karena ini maaf yang enggak. Karena di bulan Rajab itu kita paham di situ ada titik dakwah Nabi yang merupakan kulminasi beliau pada saat mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang namanya Isra dan Mi'raj itu biasa, dan istilah ini pun hanya khusus untuk Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh untuk yang lain atau penyebutan yang lain. Misalnya saya begini, penumpang pesawat terbang itu kan siap di Bandara Adi Sucipto, kemudian take off-nya itu jam 7 malam. Meskipun penumpang itu berjalan Mi'raj juga bisa. Meskipun secara harfiah mereka itu berjalan di waktu malam dan naik. Mas Dudi malam minggu kok sudah rapi, wangi mau kemana? Soboron. Meskipun Isra itu berjalan di waktu malam. Ini khusus Nabi bicarakan. Kemudian di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu jangan dikira ini peristiwa yang spontan. Peristiwa yang ujuk-ujuk, tahu-tahu malam-malam datangi Nabi Muhammad, malaikat Jibril, lalu ngajak Isra Mi'raj, ngampiri. Oh tidak. Peristiwa ini sebenarnya panjang latar belakangnya itu. Nah, sedikit kami sampaikan di sini, mudah-mudahan ini pada waktu kita tahu latar belakangnya, ketika membaca Al-Quran, tahu asbabun nuzulnya, sehingga lebih mantap kita mengetahui artinya. Sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj itu kan latar belakangnya itu justru peristiwa-peristiwa yang mengenaskan, yang menyedihkan. Karena pada waktu itu musibah datang terus-menerus, bertubi-tubi, berturut-turut musibah itu. Paling tidak ada 3 yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, yang perlu nanti kita bahas di sini, yaitu kematian Abu Thalib. Kita paham bahwa yang namanya Abu Thalib itu paman Rasulullah, wali yang menggantikan posisi kakek dan ayahnya yang sudah meninggal. Dalam Islam dan tradisi Arab, wali itu penting. Dan wali itu, kalau saya mengatakan itu Raden Ngabei, yang akan mencukupi sandang, pangan pendidikan pada anak yatimnya itu. Jadi ketika Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim, walinya dikembalikan kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, walinya dikembalikan pada pamannya, Abu Thalib. Sehingga dalam tradisi Islam maupun di dalam Arab sendiri, seorang anak yatim itu tidak terlantar. Tidak terlantar. Maka kalau dulu ada yang mengatakan kiai kok Kanjeng Nabi dia cilik miskin, rembesen, itu kurang, ya enggak paham. Wali itu luar biasa. Tapi tradisi wali itu di tempat kita di Indonesia itu kurang dihargai atau tidak operasional gitu. Sehingga kalau ada anak yatim itu kebanyakan terlantar. Karena walinya itu diam saja. Itu akan jadi tanggung jawabnya gitu. Jadi misalnya saya punya kakak saya meninggal. Nah, itu anaknya ponakan itu ya tanggung jawab saya. Sehingga tidak ada istilah anak yatim itu terlantar. Tapi kalau tempat kita enggak. Wali itu diem aja. Paling-paling jadi wali nikah.
atau wali kelas atau wali murid ya. Sehingga anak yatim itu tahu-tahu dimasukkan ke panti asuhan. Panti asuhan itu banyak sekali. Tempat saya itu lebih dari 80 anak. Kalau saya tanya walinya kemana? Ya jawabannya ya walinya nggak mampu. Tapi sebenarnya bisa. Tapi yang jelas tradisi wali itu jarang kita laksanakan. Nah, di sini Abu Thalib itu yang membina Nabi, mendidik, mencukupi, mengajari dagang. Bahkan nanti pada waktu Nabi itu mau menikah, itu yang melamar Khadijah itu ya Abu Thalib. Termasuk Walimatul Urus itu IO-nya itu ya Abu Thalib ini semuanya. Dan dakwah Nabi itu nanti yang melindungi juga Abu Thalib. Abu Thalib itu pasang badan untuk Rasulullah. Nah sekarang Abu Thalib itu wafat, meninggal. Ini musibah yang sangat besar. Dan yang menambah sedih Rasulullah itu ketika pamannya Abu Thalib itu meninggal, tapi belum sempat atau belum mau memeluk agama Islam. Di akhir hayatnya Kanjeng Nabi itu sudah tidak kurang-kurang mengajak pamannya Abu Thalib itu untuk masuk Islam. Ya, paman ucapkanlah satu kalimat saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dengan kalimat itu engkau akan selamat dari api neraka dan aku akan jadi perisaimu. Jadi Kanjeng Nabi itu pasang badan untuk pamannya yang dicintai itu. Tapi Abu Thalib itu juga ditemani atau didampingi tokoh-tokoh Quraisy. Abu Thalib, apa kamu tidak malu? Anda itu datuk kami, sesepuh kami, orang yang sangat kami hormati. Dari Bani Hashim itu tinggal Anda. Nah kalau panjenengan itu keluar dari agama nenek moyang, betapa malunya kami. Nah dalam keadaan sakaratul maut, kebimbangan yang dilematis itu, Abu Thalib meninggal. Ini yang membuat Nabi itu sedih. Nah kemudian atas kematian Abu Thalib itu Allah turunkan ayat. Yang pertama yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas ayat yang ke-56 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'u wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah meskipun pada orang yang kamu cintai, yaitu Abu Thalib itu. Kalau kita yang mungkin termasuk paman, bibi, punaan, teman dan sebagainya, enggak akan mampu. Itu bukan kita. Walakinallaha yahdi man yasha'u, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah pada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa huwa alamu bil muhtadin, dan sesungguhnya Allah lebih tahu orang-orang yang berhak mendapat hidayah. Dari ayat ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hidayah itu semata-mata hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena keadaan yang sepanjang ini, maka Nabi tiada lain yang dia kerjakan kecuali memanjatkan doa mohon ampun atas kematian Abu Thalib itu. Tapi Nabi itu baru mengangkat tangan, turun ayat lagi yang kedua, yaitu surat At-Taubah ayat ke-113. Di dalam At-Taubah 13 ini, 113 ini Allah mengingatkan Rasulnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka nalin nabiyyin, tidak pantas bagi seorang nabi waladina amanu, dan tak pantas pula bagi orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikina, untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik walau kanu ulil kurba, meskipun itu karib kerabatnya, paman, kakek, bibi, ponaan, sepupu dan sebagainya. Kenapa? Mimpa timata bayyana lahum anahum ashabul jahim, setelah nyata bahwa orang-orang itu ada itu larangan almarhum itu yang dirahmati Allah. Itu kesedihan yang pertama, yaitu meninggalnya Abu Thalib. Halo, Mas Iksan? Halo? Halo, halo? Hilang ya suaranya? Putus. Wah, Putus. Nyambung lagi. Enggak. Mute, Mas, mute. Mic. Nah. Ya, ada. Dah. Ya.
Yang kedua, belum kering kuburnya Abu Thalib, sekarang musibah yang kedua yaitu yang lebih besar, yaitu wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Kita tahu yang namanya Khadijah itu istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyerahkan harta nyawa untuk kepentingan dakwah. Dan Khadijah itu orang yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi kalau di dalam Islam itu ada nomor induk atau daftar register umat Islam, Khadijah itu nomor induknya itu 1. Itu orang yang pertama kali masuk Islam. Yang menariknya di sini, untuk kita semua pelajaran ya, Khadijah itu dulu kaya raya kan, itu pedagang, saudagar, konglomerat lah kalau di Mekah itu. Termasuk Nabi itu kan pegawainya itu ya. Tapi nanti ketika mereka sudah berumah tangga dengan Rasulullah, kekayaannya itu sedikit demi sedikit itu habis untuk kepentingan dakwah. Ketika melimpah. Tapi setelah menikah denganku kok kondisinya seperti ini. Maka sampai Nabi itu mengatakan, ya Khadijah, kalau di luar sana itu ada laki-laki yang bisa Mas, di-mute, unmute. Sinyalnya kayaknya nggak bagus ini. Kepecet itu. Mic. Jika dalam dakwahmu itu masih membutuhkan biaya, galilah kuburku, ambil tulangku, buat untuk sampan perahu, untuk kepentingan dakwahmu. Sampai segitunya. Dan Khadijah itu ketika wafat, baju tambalannya itu lebih dari 10 tambalan. Itu jadi orang kaya raya, lalu menciarkan Islam, lalu jatuh miskin. Ini kebalikannya Ustadz zaman sekarang. Ustadz zaman sekarang itu dulunya kere, ya. Tapi karena sering dakwah, masuk TV jadi kaya raya itu. Itu sok kebalik-balik itu ya. Dulunya biasa-biasa saja. Itu. Tapi karena sudah muncer, itu Ustadznya itu lalu kaya raya. Kalau dulu Nabi mah kebalik, kaya raya, dakwah lalu jatuh miskin. Nah itulah musibah yang kedua. Nah dengan kematian Abu Thalib dan Khadijah itu, Nabi itu ibarat burung yang sayapnya patah sebelah. Sudah ambrol lah itu. Nggak ada lagi harapan di Mekah. Situasi kondisinya itu sudah sangat buruk. Bahkan orang kafir-kafir Mekah itu ketika mengejek Nabi itu dengan kematian Abu Thalib dan Khadijah itu dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Mereka itu yang mengatakan, ya Muhammad, katanya kamu itu punya Tuhan. Katanya punya Allah. Lah pamanmu mati, istrimu mati. Lah Tuhanmu itu di mana? Ini kan pertanyaan yang menyakitkan. Sambil mengajar. Lalu kemudian Nabi itu memutuskan hijrah ke Taif. Mekah Taif itu kira-kira ya Jogja Purwokerto lah, 160 sampai 170 km. Jalan kaki. Harapannya itu di Taif itu akan diterima dengan baik karena di sana ada famili dari pihak ibunya Aminah. Tapi di Taif selama berminggu-minggu, berbulan-bulan itu jelas tidak ada yang menyambut dakwah Nabi. Semuanya itu resisten, semuanya menolak, bahkan Nabi kemudian diusir, dilempari batu sampai kepala Nabi itu bocor, berdarah-darah. Balik lagi ke Mekah, selesai. Sudah Abu Thalib wafat, istrinya wafat, terusir dari Taif, habis. Nah dalam keadaan semacam ini, Nabi itu kan manusia biasa ya, beliau itu bukan malaikat. Dan manusia itu pasti punya batas ambang psikologis. Nah ini kalau terlewati, ini pasti kalau bahasa kita mungkin ya enggak tahan lah itu bisa. Nah sebelum ambang batas psikologisnya itu terlewati, Allah itu dengan kodrah dan irodahnya berkenan mengisra mi'rajkan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau boleh saya katakan, Isra dan Mi'raj itu merupakan tombol hati, pelipur lara setelah sekian lama menderita, pembuat hati. Kalau ini pengajiannya itu ngadem ke hati ya Pak Dudi ya? Ngadem ke hati ya? Setelah sekian lama menderita ya. Di sini ngadem ke hati. Itu pertolongan dari Allah. Nah, ini pesan bagi kita. Maka kalau besok kita suatu saat tadarus Al-Quran,
Kok ketemu salah satu dari dua ayat itu, Al-Qasas 56 atau At-Taubah 113, kita sekarang tahu arti maupun terjemahan maupun asbabun nuzulnya, yaitu kematian Abu Thalib. Nah itulah, itu terjadi di bulan Rajab. Dan yang terakhir, yang nomor 5, Rajab itu menjadi istimewa karena Rajab itu kok dilalah ya. Ini kalau orang Jawa mengatakan dilalah kersane Gusti Allah. Bulan Rajab itu merupakan akhir periode keempat dari akhir zaman. Nabi itu disebut Nabi akhir zaman karena setelah itu nggak ada Nabi lagi. Dan setelah Nabi itu tinggal menghabiskan usia alam semesta ini. Dan Nabi membagi periode beliau sampai kiamat itu kan 5 periode. Lah Rajab itu merupakan akhir dari periode yang keempat. Periode yang pertama yaitu periode kenabian atau nubuah. Sudah berlalu itu selama 23 tahun. 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Periode yang kedua, tsumma takunu khilafatu ala minhaji Rasulullah, yaitu khilafah Rasidah atau khulafaur Rasidin, 29 tahun dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu baru Mulkan Adon. Nah, Mulkan Adon yang paling lama ini kekuasaan yang menggigit atau kerajaan Islam. Mulai dari Bani Muawiyah, Bani Abbasiyah di Baghdad sampai Turki Utsmani. Nah, ini yang paling panjang. Nah, ini runtuh Turki Utsmani itu Maret 1924 atau bulan Rajab 1322 Hijriah. 1332 Hijriah. Jadi sekarang sudah 100 tahun itu runtuhnya khilafah Turki. Nah, runtuhnya khilafah Turki itu merupakan akhir Mulkan Adon. Sehingga setelah itu tidak ada lagi sistem Islam, tidak ada lagi sistem pemerintahan Islam. Yang ada periode yang keempat, yaitu Mulkan Jabrian atau diktator sekuler yang tidak menerapkan Islam. Nanti diktator sekuler ini akan berakhir dan menuju zaman yang kelima, yaitu zaman kiamat. Dari periode yang keempat menuju periode terakhir yang hanya 60 tahun itu, Nabi memberikan 14 tanda. Dari 14 tanda itu sudah terjadi 11, sudah terjadi 10. Sekarang tinggal nunggu 4 ini. Nah, kalau 4 ini terjadi, wassalam. Dan dari 4 ini, itu yang satu sudah dibuatkan filmnya. Malah yang bikin film itu Hollywood. Dan sudah kedetek tandanya lewat teleskop Hubble. Itu. Nah, jadi Rajab itu selain bulan Isra Mi'raj juga bulan runtuhnya Turki Utsmani atau berakhirnya periode yang ketiga Mulkan Adon. Itu istimewanya Rajab. Jadi kalau kita masuk bulan Rajab jangan lupa bahwa di bulan Rajab ini berakhirnya kekhilafahan Turki Utsmani. Dan tidak lagi ada sistem yang menerapkan Islam. Ada kepanjangannya Turki Utsmani seperti Keraton Jogja ini kepanjangan Turki Utsmani. Tapi sudah tidak bisa lagi menerapkan syariat Islam. Sudah runtuh itu. Nah itulah 5 hal terkait dengan Rajab, keutamaan Rajab yang bisa kami sampaikan. 1, Rajab bulan suci, bulan yang dimuliakan. 2, Allah lipat gandakan pahala di bulan Rajab. Yang ketiga, Rajab itu merupakan titik awal persiapan Ramadan. 4, Rajab itu bulan Isra dan Mi'raj. Dan yang kelima, Rajab itu bulan berakhirnya periode yang ketiga, runtuhnya Turki Utsmani, selesainya periode Mulkan Adon. Sekarang kita masuk ke Mulkan Jabriyah. Demikian Mas Yudi, sekedar pengantar, mungkin nanti ada 1-2 yang ingin disampaikan, kita bahas bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pencerahannya dari Ustaz Muhammad Iksan. Berarti ini langsung kita buka sesi tanya jawab saja ya, Mas? Monggo. Oke, karena waktunya masih panjang, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Sebut nama dulu, Ji. Untuk membuka saya Mas Iksan. Monggo, Mas Yudi. Nah, tadi kan disebutkan ada 5 hal dalam bulan Rajab ini ya. Ya. Sekali lagi disebutkan, tapi pelan-pelan gitu loh, Mas. Kan ada yang baru masuk ini, nanti kasihan. Okay. Ya. Terima kasih. Ada 5 keutamaan atau 5 kejadian di bulan Rajab itu. Yang pertama, Rajab itu termasuk Syahrul Hurum, bulan yang disucikan, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan.
Itu yang pertama. Atau ke 36 itu ya? Apa? Apa? Ya, atau 36. Oke, betul. Kemudian yang kedua, Rajab itu Allah melipat gandakan pahala. Lipat ganda itu terserah Allah. Kadang-kadang bilangan dalam Arab itu atau dalam Quran itu 70, 700. Pilihan bilangan 70, 700 itu untuk menunjukkan itu sangat banyak atau berlipat-lipat. Pilihannya itu angka 7 kalau orang Arab. Kalau orang Jawa pilihannya kan 50 ya. Wis ping pira wah tak bulan baleni ping 50 buntet. Yang dipilih 50 buntet. Ora sudah buntet ora. 50 tuh. Kalau mereka itu 70, 700 dan sebagainya. Terserah Allah lah. Kemudian yang ketiga, Rajab itu merupakan titik tolak. Nabi itu memulai persiapan Ramadan. Jadi persiapan Ramadan Nabi yang 2 bulan itu adalah ketika bulan Rajab. Dengan doanya itu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan yang keempat, Rajab itu merupakan bulannya Isra dan Mi'raj. Dan yang kelima, Rajab itu adalah berakhirnya periode yang ketiga yang dinubuatkan. Periode ketiga yang dinubuatkan Rasulullah, yaitu periode Mulkan Adon, kerajaan Islam, dengan runtuhnya Turki Utsmani, yaitu Rajab 1332 Hijriah. Pas sekarang itu tepat 100 tahun runtuhnya Turki Utsmani. Itulah akhir dari periode yang ketiga, maka setelah tahun 1924 itu, sekarang kita masuk periode yang keempat, yaitu Mulkan Jabrian atau diktator sekuler. Dan ini nanti juga akan berakhir. Ini sudah mau berakhir, kalau sudah berakhir nanti masuk periode terakhir yang kelima, yaitu periode kiamat. Nah, periode kiamat itu sendiri tidak lalu mableng tunda. Periode kiamat itu panjangnya itu lebih dari 60 tahun. Sekitar 60 tahun lah. Karena Nabi menyebutkan ada 2 generasi. Jadi sekitar 60. Jadi kiamat itu tidak lalu bleng itu tidak. Tapi mau ke kiamat itu butuh waktu kurang lebih 60 tahun. Mudah-mudahan kita sudah meninggal. Sebab kalau masuk periode itu terlalu berat bagi kita. Itu kira-kira 5 hal terkait dengan Rajab. Demikian ya Om ya. Iya, atau Ustaz. Ini ada yang bertanya lewat chat dari Om Winengku. Ustadz, apakah ada amalan khusus di bulan Rajab ini? Misalnya banyak apa gitu loh, Mas. Ya, banyak sekali pertanyaan semacam itu, tapi dalam setelah kita telaah, yang ada itu memperbanyak amalan. Bukan amalan khusus, tapi memperbanyak amalan. Karena banyaknya fadilah, keutamaan, dan dilipat gandakannya pahala. Misalnya mohon maaf, misalnya ada umat Islam itu laki-laki loh nih ya, saya bilang laki-laki. Tidak pernah ke masjid. Ya sholat, tapi di rumah. Maka di bulan Rajab itu mari kita jamaah ke masjid. Yang sudah melaksanakan sholat wajib, tambahi sholat sunatnya. Yang sudah sunatnya ya tambahi tahajud dan sebagainya. Jadi memperbanyak. Dan Nabi itu nedeng-nedeng ibadah. Kalau orang Jawa mengatakan nedeng-nedeng ibadah itu ya di bulan Rajab dan Syaban ini. Nah, bahkan di bulan Rajab dan Syaban itu pernah diriwayatkan Rasulullah itu melaksanakan puasa full sebagaimana Ramadan. Full. Sehingga kalau ada orang itu puasa di bulan Rajab itu nggak perlu milih-milih hari. Tidak harus Senin Kemis, tidak harus Yaumil Bid. Monggo. Siapapun yang puasa di bulan Rajab dan bulan Syaban. Ya karena memang Nabi itu di 2 bulan itu sepertinya itu mengejar amalan semacam itu. Memperbanyak. Sehingga puasa sunnah di bulan Rajab dan Syaban itu tidak ada lagi, tidak perlu dihitung, wah kok hari Jumat. Biasanya kan Jumat hari nggak boleh puasa. Tapi khusus untuk Rajab dan Syaban, karena dalam rangka memperbanyak puasa sunnah, Nabi itu diriwayatkan pernah dalam bulan Syaban itu dan bulan Rajab itu puasanya full sekali waktu Nabi pernah melaksanakan itu. Jadi itu istilahnya itu memperbanyak. Tidak ada amalan baru, tapi memperbanyak amalan di bulan Rajab dan Syaban. Demikian Om Budi, silakan. Monggo kita buka lagi yang mau bertanya silakan ya. Jangan lupa sebut nama.
Lubuk Linggo, halo. Nih, Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sawi Peling. Peling, Pak Dokter. Oh, Pak Dokter ini. Ya. Dokter Hewan, Pak. Monggo, Mas. Nih, saya tertarik ini, Pak. Tanda-tanda akhir zaman tadi itu mohon dijelaskan, Pak. Baik yang 11 sudah terlewati maupun yang 4 lagi yang belum. Terima kasih, Oh Pak. ya. Ya. Oke. Saya jawab ya, Mas Budi ya. Ya, monggo. Ya, Nabi mengatakan periode itu takunu nubuwatu fikum dan seterusnya. Periode yang pertama itu periode kenabian. Yang kedua yaitu periode khilafah Rasidah, khilafah Rasidin sudah tadi. Yang ketiga yaitu Mulkan Adon, kerajaan Islam. Lalu ini runtuh Turki Utsmani, muncul periode yang keempat yaitu Mulkan Jabrian. Mulkan Jabrian itu periode yang keempat sebelum periode kiamat. Kiamat sendiri itu panjang, 60 tahun. Nah, dari periode yang keempat menuju ke periode kelima itu tandanya itu ada 14. 14 itu 9 sudah terjadi, kemudian yang satu itu hampir terjadi, selebihnya itu tinggal nunggu waktu saja. Saya akan mencoba mengingat-ingat ya Mas Peling ya, yang sudah terjadi. Mohon dicatat di tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah dan yang disampaikan Nabi itu semuanya yang dinubuatkan sudah terjadi. Yang pertama kata Nabi, jumlah wanita itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Itu tanda pertama. Ya lagi jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Sekarang coba lihat kanan kiri kita, tetangga kita, teman kita. Mohon maaf ini sekedar kan ya. Kira-kira di tempat kita itu antara duda dengan janda banyak mana? Janda. Nah, kebanyakan banyak janda. Nanti sensus penduduk itu kalau level dunia itu sudah mengkhawatirkan loh. Karena dari 20 penduduk itu laki-lakinya itu sudah 14. Perempuannya tinggal 6. Jadi maaf terbalik. Perempuannya itu ada 14, laki-lakinya ada 6. Berarti kurang berapa itu? Perempuannya itu turah berapa? Sisa banyak kan? Sisanya itu banyak sekali. Itu sensus nanti silakan dicek lah. Silakan dicek. Bahkan di beberapa negara itu pemerintahnya itu membolehkan poligami itu secara sah. Itu karena melihat bahwa perempuannya sudah sangat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Tanda yang kedua itu apa? Yang kedua itu banyak perempuan berpakaian tapi telanjang. Itu yang zaman Nabi tidak ada. Tapi coba zaman sekarang, mereka berpakaian tapi telanjang ada enggak? Ya silakan aja buka di YouTube, ketik Tante Erni itu keluar nanti. Jadi wanita pemersatu bangsa sekarang gitu. Atau siapapun perempuan-perempuan itu. Ya. Itu mereka itu berpakaian tapi telanjang. Banyak sekali itu. Turah-turah lah di YouTube itu ya. Sehari-hari pun ada itu. Dan yang ketiga, ini mohon maaf yang ketiga ini kalau ini Nabi yang mengatakan. Tapi kalau ada yang tersinggung, ya saya mohon maaf. Saya cuma menyampaikan saja. Yang ketiga itu apa tanda-tanda kiamat itu? Kata Nabi, yaitu banyak bidu wanita. Banyak wanita menjadi penyanyi profesional. Artinya memang profesinya, pekerjaannya menghibur, menyanyi. Yaitu kan sekarang munculnya ada diva, ada Krisdayanti, ada Raisa, ada siapa lagi itu Iswana Saraswati yang sebagainya. Wah, itu malah saya apa lagi? Nah, itu diva. Ya kalau zaman dulu ya namanya ledek, tapi sekarang ya namanya diva. Gitu. Kalau dulu diselempit ke kemben ya sekarang ditransfer kan itu. Tapi ya kurang lebih samalah menghibur itu. Dan itu sudah terjadi kan. Intinya itu banyak wanita penghibur. Ya prostitusi aja sekarang online itu ya. Pakai GoFood. Intinya itulah intinya banyak wanita menghibur. Yang keempat, tandanya apa? Tandanya yang keempat itu ketika Ka'bah itu kehilangan bayangannya. Zaman dulu nggak pernah kepikiran bagaimana mungkin Ka'bah itu kehilangan bayangannya. Ka'bah itu bangunan yang paling tinggi, paling besar. Bagaimana mungkin bisa kehilangan bayangannya itu? Tapi sekarang kita pergi ke Mekah, wah bangunan yang lebih tinggi banyak. Ada menara Zamzam Tower, ada Istana Al-Kindah, ada Hotel Hilton, ada lagi Darut Tauhid.
Wah, itu seperti ngerukup Ka'bah. Ketika mereka dikerukup bangunan yang besar, Ka'bah itu akan kehilangan bayangannya. Jadi yang mempercepat kiamat itu ya bangsa Arab itu. Mereka mempercepat sendiri kiamat. Yaitu ngerukup Ka'bah. Bahkan kalau kita lihat kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu, itu kan tenda itu kan dibentangkan, kan? Dibentangkan di pelataran Masjidil Haram yang di dalam itu. Dengan dibentangkan tenda di pelataran Masjidil Haram itu, di dalam loh ya yang terbuka itu Ka'bah akan kehilangan bayangannya. Sesuatu yang di zaman Nabi tidak pernah terpikirkan sama sekali. Bahkan di awal abad ke-21 itu tidak pernah terpikirkan bagaimana mungkin Ka'bah itu akan kehilangan bayangannya. Yang kelima, tanda kiamat kata Rasulullah, itu ketika penggembala kambing berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Itu zaman Nabi ngimpi, zaman Nabi mustahil. Bujangon wedhus itu mesti wong ra duwe. Itu pekerjaannya budak. Bagaimana mungkin orang semacam itu akan membangunan yang tinggi? Tapi kita lihat di seluruh Jazirah Arab, dari Uni Emirat Arab, Kuwait, Doha, Qatar, Riyadh, Jeddah, dimanapun bangunannya tinggi-tinggi semua. Dan mereka itu hidupnya nomaden. Ketika Turki Utsmani itu masih menguasai Hijaz, mereka itu tinggalnya nggak di kota, nggak di Mekah, dari Madinah, di Najd. Najd itu padang gurun sebelah utara Jazirah Arab yang hampir nggak tersentuh kekuasaan. Mereka itu ada kelompok nomad, kelompok penggembala, kelompok yang nomaden berpindah-pindah, ngikuti hewan ternaknya. Lah dari mereka itu muncul nama Ibnu Su'ud itu. Kemudian perang menang, dibantu Amerika dan Inggris, memisahkan diri dari Turki Utsmani, lalu mendirikan negara sendiri, dan negaranya diberi nama keluarga, yaitu Arab Saudi. Arab Saudi itu satu-satunya negara yang beri nama keluarga, yaitu Ibnu, maka disebut Arab Saudi. Itu contoh ketika penggembala kambing berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Yang keenam, tandanya apa? Yang keenam tandanya itu ketika Danau Tiberias mulai mengering. Danau Tiberias kan sumber mata air yang ada di Syam, sekarang dikuasai Israel. Nah, sekarang kalau kita lihat di YouTube atau keadaan, itu sedimentasinya itu sudah semakin luar biasa. Kapal-kapal yang tadinya bersandar sekarang mulai ke tengah. Itu adalah Danau Tiberias yang mulai kering. Nah, kalau itu nanti kering itu sudah sangat kering, nah sudah keluarlah Dajjal itu. Itu tanda-tanda kiamat berikutnya. Dan sebagainya. Saya masih ada beberapa tapi tidak ingat semua. Nah nanti yang belum muncul ini kalau Mas Peling tahu, 4 yang belum muncul itu, tapi yang sudah mintip-mintip itu 1. Nanti di akhir periode akan terjadi perebutan kekuasaan di Jazirah Arab. Kata Rasulullah akan ada 3 orang pangeran mahkota, putra mahkota yang berubah kerajaan. Tapi dari 3 pangeran itu tak satu pun suksesi yang berhasil merebut kekuasaan. Sekarang lihat saja Pangeran Salman itu punya saingan enggak? Kalau itu betul merupakan tanda akhir zaman, ya sudah, wassalam. Itu yang kita lihat nanti. Berikutnya, yaitu apa? Yaitu nanti dunia ini di akhir periode kelima menuju ke zaman kiamat itu akan dihantam meteor. Lah hantaman meteor ini nanti yang akan mematikan seluruh peralatan sebab zaman itu nanti nggak ada lagi pesawat terbang, nggak ada lagi peluru kendali, nggak ada peralatan elektronik. Orang akan berhadapan-hadapan sehingga perang itu merupakan perang kesatria. Tidak seperti sekarang. Pesawat jet Amerika terbang jam 1 malam, Baghdad dihabiskan. Orang tidak bisa balas. Pesawatnya bablas. Habis itu tidak ada. Nah, meteor yang akan menghantam bumi ini, saya sekali waktu ketemu Pak Profesor Dr. Nazaruddin Umar, yang dulu kan Rektor UIN Syarif-Hidayatullah, Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau itu ketika di Amerika, ya sekitar tahun 80-an lah, 85, 84 itu. Belajar di sana. Itu salah seorang temannya itu sama-sama ngambil disertasi tapi beda, risetnya beda.
Kalau Pak Nazar kan agama, itu temannya itu risetnya itu fisika. Itu tiap hari itu bekerja dengan teleskopnya itu. Bolak-balik ke teleskopnya itu. Yang dikerjakan apa, lalu ngadepi laptop itu, lalu tanya itu Pak Nazar, kamu itu ngerjakan apa? Itu temannya itu yang pelajar sana itu yang sama-sama mengatakan, saya sedang ingin menyelamatkan dunia. Tidak kayak wong woro itu. Tahun 85 itu ada orang pengen jadi defender of the earth. Kayak film kartun itu, pengen jadi penyelamat dunia. Ternyata si mahasiswa ini sedang meriset, yaitu tanda-tanda kemunculan komet atau meteor yang tanda arahnya itu akan menghantam ke bumi. Lalu dia itu mencoba menganalisis atau membuat hipotesa tentang kecepatan meteor itu, kemudian arah mencapai rudal itu akan meremukkan meteor dan tidak lagi membahayakan bumi. Itu tahun 85. Tahun 95 atau 10 tahun kemudian kita nonton film itu Armageddon ya. Pernah nonton ya? Duh, hilang. Oh, hilang Mas Iksan ya. Halo? Hilang suara nih, Mas. Sinyalnya jelek. Ya, itu film Armageddon. Juga ada film yang bintangi sama Morgan Freeman. Itu juga itu. Itu meteor dan sebagainya. Nah, kalau sudah nanti meteor jatuh, munculnya Imam Mahdi dan Dajjal, umur dunia itu dipastikan maksimal 60 tahun selesai. Ya, kira-kira demikian itu. Pak nuwun Pak Ustaz. Iya. Ada yang bertanya di chat ini, Mas. Iya. Dari Dwi Aulia. Wajah. Oh, bulan Rajab disebut juga dengan bulan haram. Mohon dijelaskan apa makna haram yang di sini. Ya, yang disebut haram itu tidak hanya bulan. Ada di tempat, misalnya Masjidil Haram atau Tanah Haram. Lah, Tanah Haram, bulan haram itu maknanya satu bulan suci atau tanah suci. Tanah haram, tanah suci. Bulan haram, bulan suci. Lah maksudnya suci itu apa? Suci itu karena dihormati, dimuliakan. Karena Rajab itu bulan suci, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, maka di dalamnya tidak boleh ada peperangan, dilarang konflik, tidak boleh berbuat dolim, baik dolim pada diri sendiri, apalagi dolim pada orang lain. Itu yang dimaksud dengan bulan suci, yaitu bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati dengan berbagai larangannya. Persis kalau kita mengatakan bulan haji, Dzulhijjah itu bulan yang haram. Kenapa? Karena ketika orang berhaji memakai ihram, larangannya banyak. Waman faradha fihi nal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berbuat fasik, jangan berbuat rofas, jangan jidal, jangan berbuat dosa, jangan pornografi, dan jangan berbantah-bantahan. Haram itu karena jadi di bulan haram, yaitu ya, kira-kira makna haram seperti itu. Di samping makna haram itu juga tadi, yaitu pahala itu dilipat gandakan. Demikian kira-kira Mas Dudi. Oke, atur suwun Pak Ustaz. Monggo, kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Mumpung waktunya masih lama ini, baru 6.29. Nah, ini ada yang bertanya dari Wajah Listiorini. Mohon tanya Pak Ustadz, salah satu tanda-tanda kiamat adalah munculnya Dajjal. Apa
Apa Ki? Hmm. Apa dan bagaimana Dajjal itu? Ya, Ciri-cirinya, misalnya gitu loh. ya, terima kasih. Setiap kali kita sholat, kita selalu membaca wa min syarri masihid dajjal. Kita berlindung dari kejahatannya si dajjal itu. Kapan muncul? Tadi awalnya yaitu suksesi di Timur Tengah yang gagal. Karena di sana itu gagal suksesi, maka terjadi kekacauan karena tidak ada kepemimpinan. Masyarakat kacau, komplek. Orang itu kalau suatu negeri bangsa itu gagal suksesi pasti ribut. Dulu Pak Harto itu ketika mau turun ribut, Pak Karno turun ribut, karena di situ ada pergantian kepemimpinan yang gagal atau kegagalan suksesi. Nah, ketika terjadi kegagalan suksesi itulah kemudian muncul serombongan orang dari Madinah, dari Thaibah gitu. Ya, itu yang kan melaksanakan haji di Mekah. Padahal Mekah baru ribut juga karena gagal suksesi. Lah, rombongan ini di Tengare. Di situ ada Imam Mahdi. Sudah banyak yang tahu. Karena orang itu tahu Mahdi itu nanti pastinya namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Cirinya kayak gini. Ada yang tahu. Lah, begitu ada yang tahu, maka pemimpin Arab itu akan mencegah, lalu membawa pasukan. Yang pasukan itu akan membunuh atau mencegah atau masuknya Imam Mahdi itu. Dan pasukan itu kata Rasulullah akan ditenggelamkan di bumi. Nah, lalu orang semakin yakin, wah ini berarti di situ pasti ada Imam Mahdi. Nah, lalu mereka beramai-ramai, kemudian di tanah suci, tawaf dan sebagainya. Di saat itulah kaum muslimin sudah tidak sabar lagi. Mekah, Madinah kacau, gagal suksesi, Imam Mahdi sudah jelas sekali tanda-tandanya, maka orang yang ditengarai sebagai Imam Mahdi itu kemudian dipaksa dibaiat. Orang itu menolak. Jadi kalau sekarang ada orang ngaku Imam Mahdi, itu lendobos ping pindo, Mas. Sebab Imam Mahdi yang asli itu satu, tidak pernah mengaku dirinya Imam Mahdi. Dan yang kedua, tidak pernah minta dibaiat. Dan beliau tidak mau. Si Muhammad bin Abdullah itu tidak mau. Tapi ketika situasi sudah sedemikian gawatnya, maka para jamaah itu memaksa. Kita harus punya pemimpin, karena kegagalan suksesi. Mau tidak mau Anda harus memimpin kami. Kalau tidak, akan semakin banyak darah yang tertumpah. Dulu kalau Pak Harto itu tidak menyerahkan kepemimpinan kepada Habibie, pasti tambah darah yang tertumpah. Karena itulah kemudian Imam Mahdi mau menerima baiat itu. Tapi Imam Mahdi sendiri belum tahu apa yang harus dia kerjakan karena dia tidak pernah merasa atau mengaku dirinya Imam Mahdi. Maka dikisahkan Rasulullah, Imam Mahdi yang merupakan keturunan Nabi itu kemudian semalam suntuk berada di Ka'bah. Berada di pintu Ka'bah, berdoa mohon kepada Allah, baru dia itu mendapatkan pencerahan semalaman itu. Setelah dapat pencerahan, tampillah pagi harinya, maka ada 70 orang berbaiat, ada 700, terus semakin banyak yang berbaiat. Ketika semuanya sudah berbaiat, sudah selesai, berarti ini akhir zaman. Maka kemudian Imam Mahdi mengambil langkah-langkah sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa langkah yang dilakukan Imam Mahdi? Wah ini. Jadi kalau orang itu ngarep-arep datangnya Ratu Adil Imam Mahdi itu hati-hati. Karena ketika Imam Mahdi atau Ratu Adil itu muncul, yang ada itu nanti perang. Perang dulu. Ya itu. Dikiranya kalau Imam Mahdi muncul langsung makmur. Oh tidak. Makmur dari mana? Waktu zaman rusak. Akhir zaman itu kan akhir zaman rusak. Maka perang. Siapa yang diperangi Imam Mahdi? Satu, yaitu penguasa Arab. Ya, itu penguasa Arab itu diperangi. Dengan demikian maka Arab kembali tunduk pada satu pimpinan Imam Mahdi. Yang kedua, setelah menang melawan Imam Mahdi, perang siapa lagi? Perang melawan Persia. Wah, itu berlanjut lagi sejarah Nabi itu, perang melawan Persia. Nah, ketika perang melawan Persia inilah dibantu tentara Romawi. Koalisi 70 bendera. Menang Imam Mahdi. Setelah perang dengan tentara Persia, justru kemudian perang dengan tentara Romawi. Ini yang disebut Armageddon. Atau kalau dalam bahasa kita yaitu perang akhir zaman. Atau disebut apa itu misalnya lupa istilahnya. Malhamah Kubro ya. Malhamah Kubro. Malhamah itu dikatakan lahem. Kubro itu besar, al-laham itu daging. Karena di situ saking banyaknya bangkai atau mayat. Itu yang meninggal itu ratusan ribu.
Lah itulah perang akhir zaman itu perang antara Islam melawan koalisi 70 atau 50 benderanya orang-orang Nasrani atau orang Romawi itu. Perang melawan Romawi menang, perang lagi melawan siapa? Turki. Tapi Turki ini karena aslinya Islam hanya disekulerkan oleh Atatürk, maka perangnya bukan dengan senjata. Cukup dengan kalimat thayyibah, cukup dengan dakwah. Turki dimenangkan. Perang lagi melawan siapa? Lah ini. Perang yang ketiga itu perang melawan Asia Timur. Bangsa komunis seperti Cina, melawan Jepang, Korea. Menang lagi. Lah terakhir yaitu ketika mereka itu perang melawan Dajjal. Disitulah ketika Al-Mahdi itu berperang, di sisi lain Dajjal muncul. Dajjal muncul itu dia tidak hanya muncul saja, kemunculannya itu membawa kehebatan yang luar biasa. Jadi Dajjal itu oleh Allah itu diberi semacam kelebihan ya sebagai cobaan ujian bagi si Dajjal. Kenapa Dajjal itu banyak pengikut? Karena Dajjal itu satu mampu menurunkan hujan. Pada waktu sebelum kiamat, selain kehancuran meteor, juga hancur karena kabut asap dari Yaman. Itu yang akan menghanguskan bumi. Lah siapa orangnya yang tidak butuh hujan? Berharap musim 6 bulan sekali. Lah Dajjal itu punya kehebatan menurunkan hujan. Yang kedua, Dajjal itu mempunyai kehebatan mampu menyuburkan tanah dalam waktu sekejap. Dan yang ketiga, Dajjal itu mempunyai kemampuan menghidupkan orang yang sudah mati. Maka tidak ada orang yang dikunjungi oleh Dajjal kecuali jadi pengikutnya. Dan Dajjal itu nanti akan mensiarkan dirinya itu kemana-mana, di mana tempat dia akan disambut. Mohon maaf, kalau sekarang itu banyak orang menyambut Dajjal dengan tugu obelis, maka dimanapun nanti ada tugu obelis, itu nanti Dajjal akan datang. Di Washington itu ada tugu obelis. Saya pastikan Dajjal sampai ke sana. Dajjal itu nanti akan sampai ke Istanbul, karena di Istanbul juga ada obelis di dekat Museum Romawi itu. Bahkan saya pastikan Dajjal itu akan mampir ke Jakarta itu, karena ada Tugu Monas. Dan tidak usah khawatir, Dajjal juga akan mampir ke Tugu Jogja itu. Itu aja, obelis juga itu Tugu. Tugu-tugu obelis itu ada tempat-tempat penyambutan Dajjal. Atau tempat yang di tengahnya di situ banyak mata satu, banyak orang munafik. Lah setiap kali Dajjal itu kan dikatakan Dajjal itu menjelajahi bumi. Yang langkahnya itu dalam satu hari itu sama dengan 3 tahun, sama dengan 30 tahun. Kemana-mana Dajjal itu, semuanya akan dikunjungi. Dan di mana dia tempat akan dipuja, akan disembah-sembah, dan sebagainya. Itulah Dajjal. Nggak ada orang yang berani menentang Dajjal, nggak ada. Karena kehebatannya itu. Tapi ya penipuannya luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau Dajjal itu muncul nanti di akhir zaman, maka ikatlah istri dan anakmu di rumah. Diikat yang erat, jangan sampai keluar. Sebab setiap orang itu keluar pasti kepincut oleh Dajjal, pasti tergoda, pasti tertipu oleh Dajjal. Sampai Dajjal tahu musuhnya tinggal satu, yaitu Imam Mahdi. Lah Imam Mahdi pada waktu itu berada di Madinah. Lah Dajjal itu mengejar sampai di tempat yang namanya Jabal Qubais atau Bukit Garam. Lah di Jabal Qubais itu kata Rasulullah, ini perkataan Nabi 1400 tahun yang lalu. Dajjal itu menunjuk Masjid Nabawi, mengatakan ini adalah istana putih, istananya Muhammad. Coba sekarang kita lihat fotonya Masjid Nabawi, kita lihat filmnya. Masjid Nabawi itu kalau difoto, apalagi di malam hari, tak tanya warnanya apa, putih kan? Itu perkataan Nabi 1400 itu nanti di tanah putih yang dikelilingi malaikat, tidak masuk. Nah, kemudian ada salah seorang pemuda yang memberanikan diri pemuda itu. Kemudian Dajjal mengatakan, apa yang kamu inginkan, saya penuhi. Kemudian pemuda itu mengatakan, kamu itu kan Dajjal. Karena pemuda itu tahu persis dia itu Dajjal. Maka Dajjal kemudian mengatakan, kalau aku tahu Dajjal, silahkan ikut aku. Ayo kita meraih kemenangan, ayo kita menyongsong kemenangan. Itu ajakan Dajjal. Tapi pemuda tadi menolak, loh Anda itu Dajjal, musuh kami suruh mengikuti kamu. Maka kemudian kalau kamu nggak mau dan kamu menentang, kamu tahu resikonya. Saya paham, kata pemuda itu. Maka kemudian pemuda itu dipenggal tubuhnya, dibagi dua, darah berjajaran. Dan semua orang menyaksikan itu.
Bahkan di Madinah pun Dajjal itu masih mampu membunuh pemudanya. Lah setelah itu mayat itu bergelimpangan, Dajjal itu melompati mayat pemuda itu. Pemuda tadi hidup lagi. Kemudian Dajjal mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Karena aku mampu mematikan dan menghidupkanmu. Apa kata pemuda tadi? Justru ini semakin menambah yakin kalau engkau itu adalah Dajjal. Lah akhirnya begitulah. Nah, Imam Mahdi tahu persis dia tidak akan mungkin mampu mengalahkan Dajjal. Dia harus pergi ke suatu tempat. Tempatnya di mana? Yaitu di Yerusalem, di Syam, di Syria. Itu namanya Syam ya. Akhirnya Imam Mahdi dengan pengikutnya lari ke sana untuk menyongsong Dajjal. Tempat pertemuan terakhir bukan di Madinah. Karena di Madinah Imam Mahdi berlindung, Dajjal nggak bisa masuk, nggak terjadi peperangan. Maka tempat perangnya itu pindah, jauh sekali itu, 400 km yang ada di Masjid Menara Putih. Karena itu nubuatnya Nabi seperti itu. Lah di Masjid Menara Putih itu rupanya terjadi mulai awal dari peperangan di mana orang-orang Yahudi bersembunyi di balik pohon Gharqad itu. Lah di Masjid Putih inilah, di masjid tempatnya Menara Putih ini, kemudian Imam Mahdi dengan para pengikutnya munajat kepada Allah, menunggu nubuat Nabi Muhammad, dan betul. Karena si Imam Mahdi kewalahan menghadapi Dajjal, maka menjelang subuh Allah Ta'ala turunkan Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa itu turun di Menara Putih, di Masjid Umawi yang ada di Syria ada di Syam itu. Nah, kemudian pagi harinya ketika menjelang sholat subuh diminta Nabi Isa untuk menjadi imam, tapi Nabi Isa mengatakan engkau lebih layak menjadi imam. Maka kemudian Imam Mahdi menjadi imam sholat subuh. Lah selesai sholat subuh itulah kemudian Imam Mahdi berserta dengan Nabi Isa alaihissalam keluar untuk menemui Dajjal dan sekarang sudah siap perang tanding. Nah ini yang terjadi. Dajjal itu tukang fitnah. Fitnahnya Dajjal yang pertama itu kan Paulus yang mengatakan Yesus itu anak Allah, bahkan Allah itu sendiri. 100% manusia, 100% Allah. Ini yang kejar oleh si Yesus oleh Nabi Isa itu. Karena fitnah ada di situ. Maka kita mengatakan bahwa min syarri fitnati masyihid Dajjal. Lah atas kuasa Allah yang namanya Dajjal itu kalau melihat Nabi Isa belum berperang, baru berhadapan-hadapan seperti lilin yang meleleh. Gak kuat dia menghadapi Nabi Isa. Lalu terjadi pengejaran kepada Dajjal itu. Dan Dajjal itu dikisahkan Rasulullah nanti akan dipenggal kepalanya oleh Nabi Isa tepat di Yerusalem, di kota suci Yerusalem. Nah, itu. Jadi yang namanya Nabi Isa itu turun ke muka bumi itu dengan membawa 3 misi. Misinya apa? 1, membantu Imam Mahdi aspek. Yang kedua, dan yang ketiga, saya kira cukup kembali. Apa ini? Halo Mas. Oh, ada ada yang. Halo. Ya, monggo. Halo. Monggo tadi ada yang masuk. Oh, oke. Matur suwun. Dengar tak ini? Tadi kami. Oh iya. Anu Mas, tolong diulang yang Nabi Isa tadi loh, membantu Imam Mahdi, terus apa tadi terputus? Oh ya. Nabi Isa itu turun ke muka bumi di akhir zaman itu membawa 3 misi. 1, membantu Imam Mahdi dalam segala urusan. Yang kedua, membunuh Dajjal. Yang ketiga, menghancurkan salib untuk menunjukkan bahwa Nabi Isa itu tidak mati di salib. Nabi Isa itu, Yesus itu dalam Injil Perjanjian Baru menghindari proses penyaliban. Beliau itu dikejar-kejar tentara Romawi, lalu bersembunyi di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani beliau itu nangis sambil bercucuran air mata. Ya Allah, ya Bapa,
hindarkanlah cawan ini lalu dariku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Itu artinya beliau tidak suka dengan penyaliban ini. Tapi tidak salib itu kemudian malah jadi simbol keagamaan, sesuatu yang dibenci oleh Nabi kita. Maka kemudian misi yang kedua yaitu menghancurkan salib. Untuk menunjukkan bahwa beliau itu benci dengan penyaliban dan beliau tidak mati di salib. Yang berikutnya, Nabi Isa itu selain membunuh Dajjal, menghancurkan salib, juga membunuh babi untuk menunjukkan babi itu diharamkan. Di dalam imamat jelas disebutkan babi itu haram. Tapi yang ngaku pengikutnya gemar makan babi. Karena itulah dibunuh babi itu oleh Nabi Isa. Setelah tugas misinya beliau, itu datang misi yang terakhir, yaitu kembali kolaborasi dengan Imam Mahdi menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kalau sudah dengan Ya'juj dan Ma'juj, Imam Mahdi dan Nabi Isa itu pun kalah. Tidak mampu. Kalau saya bilang Ya'juj dan Ma'juj seperti apa, Pak? Ya silakan nonton film Lord of the Ring. Nah, di Lord of the Ring itu ada pasukan Trog. Nah, itulah Ya'juj dan Ma'juj. Rombongan Ngalengko. Nah, ya, kayak gitu itu. Matur suwun. Terima kasih Pak Ustadz. Saya jadi ingat ini kayak didongeng kayak Ustadz Yusuf ini. Ra gelem leren. Nah, itu tadi saya mau nambah ke Ustadz. Nek ketika yang bisa membunuh Dajjal kan Nabi Isa. Lah terus kemudian tukul lagi itu Ya'juj dan Ma'juj. Terus nanti piye itu? Lah Ya'juj dan Ma'juj itu kan pasukan yang tidak pernah mati. Itu kayak Dracula, itu disimpan di benteng zaman Zulkarnain. Lah itu terus di akhir zaman. Nanti hilangnya gimana itu? Lah hilangnya itu tidak lewat peperangan karena nggak mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Hilangnya itu ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa itu bareng-bareng lalu munajat lagi kepada Allah. Lalu kemudian Allah turunkan pertolongan. Dari yang menariknya di sini ini, ternyata itu nanti matinya Ya'juj dan Ma'juj itu bukan oleh pedang, bukan oleh tombak, tapi oleh lalat. Jadi ada lalat yang bertelur lewat telinga, lewat mata, lewat luka-luka mereka, lalu menjadi ular itu. Nah, ular itu nanti yang akan menggerogoti tubuhnya Ya'juj dan Ma'juj. Saya itu kebetulan Mas Di dulu itu senang ngingu sapi gitu ya. Jadi peristiwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada hubungannya dengan orang ngingu sapi ternyata. Pernah lihat Mas dia, sapi itu lukanya itu di luar itu kecil, Mas. Lukanya itu mungkin cuma sekuku lah. Tapi itu sebenarnya lukanya itu dalam. Lah para petani itu punya ilmu untuk menyembuhkan ini. Itu pakai apa? Pakai tembakau, pakai embako. Lalu tembakau itu dikasih minyak tanah, lengoh mambu. Lalu ditusuk-tusukkan, dimasukkan ke lukanya si sapi itu. Nanti kira-kira 4 atau 5 hari kemudian, ketika tembakau itu dikeluarkan, brol, keluar ular itu sak meniki, Mas. Ularnya itu gini nih. Dan kalau kita lihat di dalam sapi itu kita sembelih, maka di pahanya itu lukanya itu menganga, Mas. Sebenarnya itu lukanya itu sangat luas, sangat lebar. Tapi sapi itu diem aja. Lah itu bisa ketahuan kalau embakonya tadi dicudi lagi. Wah, itu yang keluar ularnya itu 1 piring, Mas. Ulat-ulatnya itu 1 piring. Nah, ulat itu yang akan memakan tubuhnya sapi itu. Lah kira-kira peristiwa Ya'juj dan Ma'juj ya kayak gitu itu. Ada lalat bertelur di telinga atau di bagian lukanya mereka. Lalat itu menghasilkan larva. Larva itu yang nanti akan menggerogoti lehernya Ya'juj dan Ma'juj. Maka dikisahkan di suatu saat tentara Ya'juj dan Ma'juj itu bergelimpangan, lehernya putus. Bukan karena ditebas pedang, kan, tapi digerogoti larva itu.
Jadi kalau kalahnya itu oleh Allah dengan diturunkannya lalat. Mungkin bagi orang tertentu itu sulit diterima, tapi yang pernah ngingu sapi tahu itu. Bagaimana lalat itu bekerja bisa memotong kaki sapi itu pernah. Saya juga pernah mengalami suatu saat, sapi saya itu lumpuh. Nggak bisa apa-apa, lumpuh. Wah, ini apa yang terjadi? Sulit diterangkan, dan kalau sapi sudah deprok, dan nggak bisa berdiri lagi. Tapi coba lihat nanti kalau sapi itu disembelih. Kita akan tahu ada bagian otot-otot itu yang digerogoti larva. Nah, kalau otot kakinya itu putus karena digerogoti larva, wah salah mas. Luka itu dari luar nggak nampak, tapi putus dari dalam. Itu karena larva yang menggerogoti si sapi itu. Sama kalau mungkin di tempat kita ada virus ya, virus yang menyerang otak, ada kanker yang menyerang tubuh. Lah kanker, virus itu kan dari luar nggak nampak. Nggak nampak. Lah demikian juga kira-kira kematian Ya'juj dan Ma'juj seperti itu. Lah begitu Ya'juj dan Ma'juj mati, itu selesai. Nabi Isa ditarik lagi ke langit. Baru di situ menghadapi masa-masa kemakmuran. Jadi masa kemakmuran kesejahteraan itu setelah melewati beberapa peperangan, perang dengan penguasa Arab, perang dengan Persia, perang dengan Romawi, perang dengan Timur, perang dengan Dajjal, perang dengan Ya'juj dan Ma'juj, peperangan-peperangan yang panjang itu baru masuk zaman sejahteranya Imam Mahdi. Dan masa kesejahteraan itu orang menyebut hanya 30 tahun. Itu kira-kira Mas Budi. Kalau sudah 30 tahun, selesai alam semesta. Berarti lagunya Krisdayanti itu ya, menghitung hari ya Mas Yai? Menghitung hari. Kalau sudah menaklukkan Ya'juj dan Ma'juj. Kalau sudah sejahtera. Itu peperangan terakhir itu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Atas suwun, Ustaz. Ini masih boleh bertanya atau ada lagi nih? Sekali lagi, mau kalau ada satu lagi. Oh ya, satu lagi. Ini dari Guswin. Saat ini kita berada di fase kediktatoran sekuler. Bagaimana kiat kita untuk melaluinya, Ustaz? Itu pertanyaannya. Ya, diktator sekuler itu atau mulkan Jabrian. Jabrian itu kan dari kata-kata Jabrian. Mulkan Jabrian ya. Ya, Jabrian. Itu artinya kekuasaan diktator sekuler atau kekuasaan yang memaksa. Memaksa itu artinya kita tidak bisa berbuat banyak, artinya dipaksa untuk mengikuti zaman ini. Ini kata Rasulullah merupakan zaman yang paling menderita. Kenapa menderita? Karena umat Islam akan tersia-siakan. Kenapa tersia-siakan? Karena nggak ada kerajaan Islam. Nggak punya negara Islam, nggak punya khilafah. Ibaratnya itu anak ayam yang kehilangan induknya. Bahkan Nabi mengatakan di zaman sekarang itu mulkan Jabrian, Rasulullah mengatakan, kelak keadaanmu itu seperti seonggok daging yang dikoyak-koyak oleh binatang buas atau serigala. Dan itu sudah benar kan? Coba lihat aja di Palestina dikoyak sama Israel. Di Myanmar, wah itu diusir, dibakar kampungnya. Ya kan? Di mana lagi? Di Xinjiang, di Cina, itu juga dihajar umat Islam. Di mana saja? Di Suriah dihancur leburkan Amerika dan sekutu-sekutunya itu. Di Mesir ditindas sama penguasanya sendiri. Di mana saja kaum muslim itu tercerai-berai nggak karu-karuan, terpecah belah menjadi 49 negara itu ya. Sekarang cuma jadi Oki, temannya Nirmala itu ya. Itu nggak ada artinya. Pokoknya kita itu baru masa yang menderita itu. Nah, itu masa yang paling berat. Nah, di dalam masa penderitaan inilah maka ya musibah itu ada terus. Lalu yang ditanya pertanyaan tadi apa itu Mas? Saya lupa. Kita harus ngapain? Oh begitu. Nah, di zaman yang berat ini Rasulullah mengatakan. Lalu kita teruskan lagi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin keadaan kita nanti seperti daging yang dikoyak oleh binatang buas? Kok bisa? Karena zaman Nabi itu baru jaya-jayanya kan. Sehingga ketika umat Islam terkoyak itu bagi mereka itu hal yang mustahil. Sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah keadaan mereka pada waktu itu sedikit, minoritas, sehingga menjadi bahan dikoyak-koyakan menjadi bulan-bulanan? Nabi mengatakanlah tidak, bahkan mereka itu banyak. Lah kok bisa banyak menjadi dikoyak-koyak rombongan serigala?
Dan Nabi mengatakan mereka itu banyak, tapi seperti buih. Banyak, tapi tidak punya kekuatan. Nggak punya kekuatan, nggak bisa apa-apa itu. Nah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ketika jumlah mereka banyak, kalah dan nggak punya kekuatan? Maka Nabi mengatakan, sebab pada masa itu mereka terkena penyakit al-wahan. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, apakah itu al-wahan? Nabi mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka itu cinta dunia dan takut mati. Itulah penyakit di akhir zaman kita sekarang ini, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sangat cintanya kepada dunia dan takut mati. Orang itu saking cintanya pada dunia. Saya itu kadang-kadang memperhatikan beberapa nasabah kalau antri di bank itu. Kalau ada orang itu ambil uang di bank, lalu senyum, itu wajar. Karena dia terima uang dari tabungannya, ambil tabungan. Atau ada orang itu bawa bank, lalu masukkan ke rekening, nabung, rekeningnya tambah. Wah, itu wajar, senyum. Tapi ada orang itu datang ke bank, nabung tidak, ngambil tidak. Cuma nunut ke ngeprint loh. Nunut ke ngeprint. Mungkin terima pensiun atau kiriman ya dari anaknya, nunut print. Lalu angkanya muncul. Guyu Mas. Padahal nyekel duit ya ora, setor duit ya ora. Baru lihat angkanya sudah senyum. Itulah namanya manusia itu memang sangat cintanya wa innahu lihubbil khairi lasati. Nah itu. Lalu yang bisa disampaikan apa? Nabi mengatakan, kalau akhir zaman orang memegang agama itu seperti memegang bara yang panas. Sehingga kalau dia itu nggak kuat pasti akan dilepas. Yaitu memang ini masa yang berat untuk melaksanakan agama. Tapi Nabi mengatakan, gigitlah agama itu sampai engkau menemui ajal. Jadi di zaman yang serba susah ini pun kita tetap, apa yang kita lakukan? Tetap di dalam ketaatan, yaitu ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Sampai Nabi mengibaratkan seperti menggigit kayu di rahangnya. Digigit kuat-kuat. Itu kata Rasulullah. Saking banyaknya fitnah di dunia. Inilah yang terjadi sekarang ini di periode yang keempat, yaitu mulkan Jabrian ini. Saya kira cukup. Monggo Mas Didi saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah. Terima kasih Ustadz. Apa ya, makjleb ya di hati. Jadi saya ingat ketika dulu satu kamar dengan Ustadz Yusuf, saya sering didongengi seperti ini Mas Iksan. Dan masuk banget gitu loh di hati, nggak mungkin hilang. Karena kalau kita terlalu serius kadang malah mlebu kuping kiwa metu kuping tengen gitu ya. Terima kasih sekali lagi Ustadz Iksan. Kita cukupkan sekian nggih. Nggih. Mari sebelum ditutup nanti dipimpin doa ya Ustadz. Nggih. Teman-teman semua, nggih, Bapak Ibu, monggo piknya dibuka nggih. Kita untuk arsip. Pak Eko, siap Pak Care? Yuk, sudah. Alhamdulillah yang join pagi hari ini ada 72 orang. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Atmanaba 89, Atmanaba 90, Sipil UI 89, teman-teman Panam 86, Keluarga Besar Alta Kota 2012, Joksin Lawas, dan hari ini kita dapat tamu istimewa dari teman-teman Teladan 89 ya. Terima kasih. Monggo Pak Care siap. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Layar yang ketiga. 1, 2, 3. Ampun. Oke.
Sebelum ditutup dengan doa, ini ada titipan nanti Pak Ustadz dari Mbak Hestrin ya Pak Ika? Jeng Hestrin untuk mendoakan mertuanya yaitu Brigjen Polisi Purnawirawan HR Sudarsono Prawiro Puspito yang sedang sakit di ICU. Semoga diberikan kesehatan. Monggo Ustaz dipimpin doanya. Ya, kita doakan untuk kita semua mudah-mudahan selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita dikaruniai umur panjang, rezeki yang luas, ilmu yang manfaat, dan kepada Bapak mertua yang baru kerja, Brigjen Polisi Purnawirawan, mudah-mudahan beliau cepat mendapatkan kesembuhan. Mohon untuk diamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi a'udzni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin. Allahumma rabbana si adhibil bangsa iswahu antas safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana si adhibil bangsa iswahu antas safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, ini informasi untuk Sabtu depan, insya Allah yang akan hadir di Zoom kita adalah Haji Aswan Latif dari Masjid Gede Kauman. Itu jangan lupa di hari di jam dan hari yang sama di Sabtu pagi. Saya selaku pribadi dan Dudi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah berkenan untuk join di pagi hari ini. Mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata dari kami. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Nggih, matur suwun. Jangan lupa Pak Dodi. Ya, makasih Man. Salam. Pak Haji saya matur suwun.